Baik, baik. Jadi sebelum terjadi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban David Ozora, Mario Dandi sempat mengancam tersangka Shane Lucas untuk membantu Mario Dandi melakukan aksi penganiayaan terhadap korban David Ozora. Dan selain itu Mario Dandi juga memerintahkan Shane Lucas untuk merekam jalannya aksi penganiayaan terhadap korban David Ozora. Sementara AG, kekasih Mario Dandi, anak berkonflik dengan hukum yang saat ini digantikan oleh pemeran pengganti mengingat usianya yang masih di bawah umur, hadir di lokasi penganiayaan dan menyaksikan secara langsung jalannya aksi penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Mario Dandi terhadap korban David Ozora. Ya pemirsa, saat ini masih berlangsung adegan ke-21 dari 23 adegan yang rencananya akan diperagakan dalam rekonstruksi pada hari ini, yaitu adegan detik-detik saat tersangka Mario Dandi menganiaya korban David Ozora. Penganiayaan ini dilakukan tepat di belakang mobil Rubicon milik tersangka Mario Dandi. Sebelum penganiayaan dilangsungkan, Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AG menjemput David Ozora, di mana tadi juga sempat tergambar saat-saat di mana David Ozora merasa bingung ketika dipanggil oleh tersangka Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AG. Sebelum menganiaya korban David Ozora, Mario Dandi juga sempat memerintahkan David Ozora untuk melakukan push up secara paksa selama atau sebanyak 50 kali. Bahkan push up beberapa kali dilakukan atau diminta oleh Mario Dandi dilakukan tanpa menggunakan kedua tangan. Sempat pula tadi hadir seorang petugas keamanan perumahan yang datang ke lokasi penganiayaan, yang pada saat peristiwa terjadi, satpam tersebut datang mendekati para tersangka dan korban di lokasi karena mencurigai kegiatan yang dilakukan pada larut malam. Namun setelah tersangka Mario Dandi menjelaskan apa yang terjadi dengan kebohongannya, satpam tersebut akhirnya pergi meninggalkan lokasi dan tidak mengetahui adanya aksi penganiayaan yang terjadi di sana. Dan pemirsa, kami kembali terhubung dengan rekan kami Putu Bagus di lokasi rekonstruksi. Putu Bagus, apakah adegan ke-21 hingga kini masih berlangsung atau sudah beralih ke adegan berikutnya, Putu Bagus? Oke, ini adegan selamat sore, Papa dan juga pemirsa. Saat ini masih konstruksi atau masih berada di tahap adegan ke-21, masih adegan ke-22, namun di tahap ini kondisi belum cukup berubah, yakni tersangka MDS
dan SL. Tersangka MDS dan SL melakukan penganiayaan yang lebih parah, di mana MDS menyampaikan kepada rekannya SL, kedua tersangka ini, MDS menyampaikan bahwa pernyataan kepada SL, "Hey bro, ini enak main bola ya." Dan hal ini pun direspon dengan ajakan, ini direspon dengan positif, maksud kami direspon dengan hal yang menimbulkan aksi penganiayaan berlangsung. Dan Shane Lucas sebagai tersangka, ajakan bermain bola ini maksud kami dimaksudkan untuk menendang kembali anak korban David untuk melakukan proses penganiayaan. Dan di saat ini diperagakan kembali bahwa maksud kami tersangka MDS melakukan adegan free kick atau menendang anak korban David dalam melakukan proses penganiayaan. Dan dapat disampaikan pula bahwa sebelumnya memasuki adegan baru ini, adegan ke 21 C, karena ada beberapa 3 bagian di agenda 21 ini cukup banyak yang diperagakan, dan adegan ini dilakukan ajakan dari Mario dan Satrio sebagai tersangka utama, melakukan ajakan bermain bola, menyampaikan suatu pernyataan, "Enak bermain bola." Dan pernyataan "enak bermain bola" ini ditanggapi oleh Shane Lucas ini dengan seksama, atau mereka berdua tersangka ini memiliki pemikiran yang sama. Dan adegan ini pun setelah menyatakan pernyataan tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa tersangka langsung menendang kembali anak David Ozora, yang dapat diinformasikan sejak reka adegan ke-20, di mana tendangan pertama MDS ini sudah membuat anak korban tidak sadarkan diri. Dan memasuki adegan ke-21 ini kembali ada tendangan free kick. Tendangan free kick seolah-olah memperagakan kedua tersangka ini bermain bola dan objeknya adalah David. Dan dari posisi David yang sudah tertelungkup dan diduga sudah tidak sadarkan diri oleh adegan yang pertama, dan kembali dilakukan tendangan demi tendangan dan membuat diduga kembali kondisi David kembali semakin melemah. Dan adegan selanjutnya, dan dapat diinformasikan sebelumnya ada pernyataan ajakan bermain bola tersangka MDS, ajakan bermain bola, ajakan MDS terhadap SL. Dan setelah melakukan tendangan, tersangka MDS melakukan selebrasi ala pemain bola, begitu Syafa. Dan saat ini pula proses selebrasi itu kembali dilakukan oleh tersangka MDS setelah menendang dari melakukan free kick atau tendangan kepada anak korban David. Dan setelah tendangan ini dilakukan proses selebrasi, artinya tidak ada penyesalan atau tidak ada kondisi atau penyesalan yang dirasakan oleh tersangka MDS, dan dapat dibuktikan dari proses selebrasi yang dilakukan oleh MDS setelah menendang tendangan free kick kepada anak korban David. Begitu, siapa? Baik, Putu Bagus, dari sisi selebrasi yang dilakukan oleh tersangka Mario Dandi Satrio sesaat Begitu, usai siapa? menganiaya korban David Ozora. Tadi juga kami melihat tersangka ini sempat menangis begitu ya saat melakukan adegan rekonstruksi adegan penganiayaan. Bisa Anda gambarkan, Putu Bagus, seperti apa kondisinya saat itu? Siapa bahwa kami baru saja mendengar suara dari studio. Dapat diinformasikan pula, kami menggambarkan situasi saat ini masih
rekonstruksi ke 21 dan sebelumnya tersangka MDS melakukan free kick atau tendangan kepada anak korban David, dan setelah melakukan tendangan tersebut atau free kick tersebut, tersangka MDS kembali melakukan ancang-ancang untuk melakukan tendangan berikutnya siapa, dan kondisi korban David sudah terpelungkup lemah, dan saat ini tersangka SL masih merekam proses penganiayaan yang dilakukan, dan adegan ini merupakan pukulan tangan kanan tersangka MDS terhadap korban tepat di kepala korban. Begitu siapa? Baik, artinya penganiayaan keji ini tetap dilakukan oleh Mario Dandi Satrio meskipun korban David Ozora sudah terlihat tidak sadarkan diri, begitu ya Putu Bagus? Ya benar, siapa? Dan kondisi saat ini SL Shane Lucas masih merekam adegan, dan anak korban AG berusia 15 tahun masih berdiri di sebelah kanan mobil, tepatnya di belakang sebelah kanan bagian bumper, menyaksikan proses penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Mario Dandi Satrio. Dan di samping itu ada momen penyerahan handphone, ada penyerahan handphone dari tersangka SL kepada MDS yang berada di trotoar, dan bisa digambarkan bahwa Shane Lucas berada di sebelah kanan dekat mobil dan MDS berada di trotoar. Dan pada adegan ini, yakni tersangka SL memberikan ponsel kepada MDS dalam kondisi ponsel masih merekam atau masih recording, begitu siapa. Dan dapat kami informasikan pula bahwa saat ini kedua tersangka masih berhadapan dan kondisi korban masih terpelungkup jatuh, dan perpindahan handphone ini masih merekam, kamera masih menjuru ke posisi korban. Begitu pula SL pun sempat menghentikan atau menyampaikan pernyataan kepada tersangka MDS untuk memberhentikan penganiayaan yang telah dilakukan oleh tersangka MDS. Dan kami mengabarkan pula bahwa dapat diinformasikan bahwa dari hasil rekapan yang kami terima bahwa ada ucapan yang disampaikan oleh SL menyampaikan untuk tidak melanjutkan penganiayaan begitu yang dilakukan oleh MDS, dan pernyataan yang disebutkan atau disampaikan oleh SL yakni sudah untuk mengingatkan MDS ini tidak melakukan penganiayaan lebih lanjut melihat kondisi korban David sudah terbaring lemah. Begitu siapa? Baik, jadi tersangka Shane Lucas baru meminta tersangka Mario Dandi berhenti menganiaya David Ozora setelah David Ozora terlihat tidak sadarkan diri atau pingsan ya Putu Bagus, setelah Shane Lucas menyerahkan ponsel yang sebelumnya dipegang untuk merekam aksi penganiayaan. Ya, benar siapa? Dan memasuki adegan saat ini kami menyampaikan bahwa kembali disampaikan oleh tersangka SL kembali menahan MDS untuk tidak melakukan penganiayaan lebih lanjut, dan ada pernyataan yang dibalas oleh tersangka lainnya bahwa menentang perbuatannya, maksud kami menentang hal yang disampaikan oleh Shane Lucas dan Mario Dandi Satrio tetap ingin melakukan proses penganiayaan atau adegan penganiayaan kembali. Namun di samping itu Shane Lucas sempat menahan agar tidak kembali penganiayaan berlanjut lebih buruk lagi karena kondisi korban David sudah
lemas dan juga tidak sadarkan diri sejak tendangan pertama yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio yang tadi diperagakan di adegan ke-20. Dan setelah ini pula dari hasil pantauan kami dan pihak Polda Metro Jaya, kondisi korban sudah tidak berdaya karena tendangan yang dilakukan secara bertubi-tubi dan juga tadi ada selebrasi dan tendangan kembali dilakukan oleh MDS. Lalu ada saksi datang yakni security atau satpam dari perumahan kembali datang ke menghampiri korban. Dan kami masih belum mengetahui apa yang disampaikan oleh security. Kami masih terus memantau apa yang disampaikan, dan sejauh ini security berdiri di posisi belakang korban dan anak AG berada di samping kiri mobil, berada di posisi duduk di atas trotoar. Kemudian dan MDS dan SL MDS sedang memutar badan kembali menghadap ke arah mobil, dan Shane Lucas berada di pintu kanan mobil atau sekiranya berada di dekat pintu pengemudi. Begitu siapa sejauh ini. Baik, setelah Shane Lucas meminta Mario berhenti menganiaya David, setelah David terlihat pingsan, kemudian adakah tindakan atau ucapan yang disampaikan oleh AG saat ini, Putu Bagus? Sampai saat ini kami masih belum mengetahui informasi apakah AG menyampaikan sesuatu, namun dari kondisi yang terlihat bahwa kondisi AG memperagakan kondisi yang sangat panik karena ada security atau satpam yang datang, dan juga kondisi korban David yang sudah terbaring lemas. Dan anak AG baru saja disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya, yakni anak AG menghampiri korban David namun tidak menyampaikan patah kata pun. Namun kondisi yang diperagakan oleh AG dalam kondisi yang cukup panik karena korban David tertelungkup lemas di jalan. Dan ini merupakan momen, adegan ini merupakan momen saksi N datang ke tempat kejadian perkara, dan saat momen ini SL pun sudah melihat posisi korban David masih berada di posisi yang sama. Namun tadi dapat kami informasikan bahwa SL sempat maju ke depan ke sebelah pintu kanan mobil, dan setelah kembalinya SL ke belakang, SL juga menyaksikan bahwa sudah ada security atau satpam dan juga saksi lainnya yang datang ke tempat penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka utama Mario Dandi Satrio. Begitu, siapa? Baik, saat ini tengah berlangsung adegan AG mendekati korban David Ozora yang pingsan usai dianiaya oleh tersangka Mario Dandi Satrio, dan beberapa adegan masih terus berlangsung dalam rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora. Dan pemirsa, saat ini kami juga telah terhubung bersama Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik. Selamat sore Pak Reza, apa kabar? Selamat sore. Ya Pak Reza, bagaimana analisa atau tanggapan Anda setelah menyaksikan jalannya rekonstruksi penganiayaan David Ozora yang saat ini masih berlangsung, sudah sampai ke dalam adegan ke-21 dari 23 adegan yang rencananya akan diperagakan? Sayangnya saya tidak bisa menjawab, Mbak, karena saya tidak menyaksikan rekonstruksi itu. Baik Pak Reza, ada 23 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi pada hari ini. Apa yang bisa didapatkan oleh para penyidik dari hasil rekonstruksi pada hari ini untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam kasus penganiayaan David Ozora?
Ya, rekonstruksi adalah salah satu cara, salah satu tahapan untuk menguji kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan di lapangan. Jadi apa-apa yang sudah disampaikan oleh para terperiksa yang sudah di BAP itu dicek kembali situasi empirisnya seperti apa. Kenapa rekonstruksi itu perlu dilakukan? Karena tempo-tempo pemberian keterangan oleh terperiksa kepada penyidik itu tidak utuh dan tidak akurat. Dengan kata lain, tidak berkualitas. Padahal agar BAP bisa disusun secara tanda petik sempurna, sangat penting bagi penyidik untuk mendapatkan informasi atau keterangan secara utuh atau lengkap dan akurat. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian informasi itu tidak lengkap dan tidak akurat? Karena pada dasarnya pemberian informasi kepada penyidik mengandalkan daya ingat manusia, daya ingat para tersangka. Nah, faktanya adalah baik dari dalam diri terperiksa, yaitu adanya ketegangan, adanya ketakutan, dan gejolak-gejolak emosi itu akan bisa menghambat proses berpikir dan proses mengingat-ingat kembali peristiwa yang sudah dilalui. Tambahan lagi, begitu derasnya perhatian masyarakat, baik perhatian yang positif maupun perhatian yang terkesan intimidatif, itu juga bisa sedikit banyak berpengaruh terhadap proses penggalian informasi, terhadap kerja penegakan hukum. Nah, faktor-faktor semacam itu yang coba diatasi dengan cara rekonstruksi, sekali lagi untuk menakar kesesuaian antara pernyataan yang sudah diberikan kepada penyidik dan kenyataan di lapangan. Baik Pak Reza, kita tahan dulu. Usai jeda kita akan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.